Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan limpahan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita sehingga detik ini kita mampu melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Ini perlu kita syukuri kaum muslimin yang dimuliakan Allah, karena banyak di antara kita yang sedang berbaring di rumah sakit, hanya untuk makan pun tak mampu, hanya untuk minum pun tak mampu, badannya dipenuhi dengan selang opname. Masih banyak saudara-saudara kita yang lumpuh, masih banyak saudara-saudara kita yang berbaring, yang tak mampu untuk beribadah kepada Allah, padahal mereka menginginkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala barang sesaat. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabiullah Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang beranggapan bahwa puasa itu tujuannya hanyalah takwa kepada Allah. Padahal ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu tujuan berpuasa adalah agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat setelah menerangkan puasa, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Supaya engkau menyempurnakan bilangan dan supaya engkau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas petunjuknya kepada kalian dan supaya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang sering lupa, dianggapnya bahwa puasa itu tujuannya hanya bertakwa. Ia lupa bahwa di antara pelajaran berharga dari puasa itu adalah agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak makannya kita dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, kemudian kita merasakan lapar di jam-jam 4 sore harinya, itu membuktikan bahwa kita itu adalah manusia yang lemah. Kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita tidak diberikan asupan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi kita lemas. Kita tak mampu untuk bergerak. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka puasa menghadirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
rasa membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah pemilik segala apa yang ada di bumi dan di langit. Dan selama ini yang memberikan rizki kita adalah Allah. Maka sangat luar biasa ketika ada seorang makhluk bernama manusia kemudian mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak berpuasa di bulan Ramadan, ia tidak mau melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirkan untuk kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya puasa ini. Dengan puasa ini, jadikan puasa ini menjadikan kita sebagai orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas segala nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di antara cara agar kita mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Syekh Saleh Muhammad Saleh Al-Munajjid beliau menyatakan ada beberapa hal agar hidup kita selalu dapat menghadirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar hati kita terus mendapatkan rasa syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah melihat kepada yang berada di bawah kita keadaannya dalam masalah dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum." Lihatlah kepada orang yang lebih rendah dalam masalah duniawi, dan janganlah kalian melihat kepada orang yang lebih tinggi dari kalian. Ketika kita melihat saudara-saudara kita banyak yang belum makan, dengan puasa ini kemudian hadirkan kita rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita melihat kepada saudara-saudara kita yang biasa makan enak sehingga kita lupa bahwa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, agar kita mudah bersyukur kepada Allah, usahakan untuk mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyaknya kepada kita. Mulai dari ujung rambut kita sampai kaki kita, kita lihat bagaimana Allah memberikan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita. Tidak mampu kita hitung nikmat Allah yang begitu banyak ini, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya engkau menghitung satu nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita mata. Bayangkan kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sekiranya kita tidak memiliki mata. Banyak saudara-saudara kita yang ingin melihat namun tidak diberikan nikmat mata oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita tidak memiliki telinga untuk mendengar. Banyak saudara-saudara kita yang tuli, yang tidak mampu untuk mendengar, sehingga dia sulit untuk membaca Al-Quran. Bayangkan saudara-saudara kita yang bisu. Kita diberikan mulut oleh Allah Subhanahu wa taala, namun sulit sekali untuk mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, membaca Al-Quran di tiap harinya. Bahkan di bulan Ramadan seringkali kaum muslimin meninggalkan tilawah Al-Quran. Kita diberikan kaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saudara-saudara kita yang mungkin di sana tidak memiliki kaki, namun kaki ini seringkali kita salah gunakan. Kaki kita tidak pernah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk sholat malam, berdiri tegak menghadap Allah. Sulit sekali kaki ini untuk berdiri. Ma'asyiral muslimin, sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu menyadari bahwa dirinya akan dimintai pertanggungjawaban atas nikmat yang Allah berikan. Hadirkan ini dalam diri kita kaum muslimin agar kita mudah bersyukur kepada Allah. Segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mata kita, telinga kita, mobil kita, rumah kita, istri kita,
semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Untuk apa ia gunakan? Makanan kita yang kita makan semuanya akan dipermintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita teringat kisah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan bahwa suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di siang bolong beliau merasa lapar, kemudian keluar dari rumah beliau. Kemudian ternyata dilihat di sana di masjid ada sosok Abu Bakar As-Siddiq. Ditanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau keluar ya Rasulullah?" Jawaban Rasulullah, "Al-ju'," karena lapar. Kemudian dua orang ini pun sama ya Rasulullah, saya keluar rumah seperti ini karena juga lapar ya Allah. Kemudian tiba-tiba datang Umar bin Khattab. Ma akhrajakuma, kata Umar bin Khattab menanyakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada Abu Bakar, apa yang menyebabkan engkau keluar rumah wahai Rasulullah? Jawaban beliau, al-ju' ya Rasulullah. Al-ju', lapar. Kita bisa bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang khalifah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang pemimpin, Rasul. Namun beliau seringkali kelaparan. Wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita alhamdulillah diberikan oleh Allah kecukupan makan tiap hari. Tidak pernah satupun kita merasakan rasa lapar, karena alhamdulillah makanan yang untuk 2 bulan 3 bulan yang akan datang sudah dibeli oleh kita. Masya Allah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dengan Abu Bakar As-Siddiq pergi ke salah satu sahabat Ansor yang bernama Abul Haytham. Dan Abul Haytham ini dikenal dengan orang yang kaya. Maka kemudian Abul Haytham memberikan kurma, memberikan air, memberikan daging kambing kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika mereka bertiga makan makanan itu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mereka bertiga menangis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Sungguh kelak kalian akan diminta pertanggungjawaban atas nikmat Allah. Hanya dengan makan makanan yang seperti itu, kaum muslimin, Rasulullah dan para sahabatnya menangis. Nikmat mana lagi yang kau dustakan, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan, bulan keberkahan ini adalah momen yang tepat untuk kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Melatih kita agar banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, cara yang keempat adalah dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita setelah kita melaksanakan sholat fardu, bahkan ketika kita tahiyat akhir, disunahkan untuk membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah diri ini supaya mampu untuk sebaik-baiknya melakukan ibadah kepadamu, bersyukur kepadamu sebaik-baiknya. Kita doakan semua kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kelak akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya engkau bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmatku kepadamu, dan sekiranya engkau ingkar, maka la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka apabila engkau ingkar, sungguhnya azabku amatlah pedih. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir ingin saya bacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia betul-betul dalam kerugian, melainkan mereka yang beriman dan yang beramal soleh dan saling menasihati dalam kebaikan
dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.